Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Agustina Mulyani. Pada pertemuan kedua di manajemen investasi ini kita akan membahas tentang analisis pasar dan transaksi investasi, di mana subpokok bahasan kali ini adalah pasar efek yang pertama, yang kedua adalah bursa efek, yang ketiga adalah bursa option dan bursa futures, yang keempat pasar over the counter, yang kelima pengaturan pasar efek, dan yang keenam adalah transaksi dari efek. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama adalah kita bahas adalah pasar efek. Pasar efek atau sekuritas market merupakan mekanisme yang memungkinkan penawar dan peminta dana melakukan transaksi penjualan dan pembelian sekuritas. Jadi di pasar efek ini akan ada pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Nah, di pasar efek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar uang atau money market, di mana efek jangka pendek diperjualbelikan. Jadi, kalau ada orang yang mau berinvestasi jangka pendek, biasanya mereka akan menuju ke pasar uang atau money market. Namun, kalau di pasar modal atau capital market, ini adalah transaksi yang dilakukan untuk efek jangka panjang. Bentuknya berupa seperti saham dan obligasi. Kalau jangka panjang ini dia lebih dari 5 tahun. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, atau bahkan lebih daripada itu. Itu tergantung dari keinginan pemilik saham atau obligasi tersebut atau pemilik efek tersebut. Pasar modal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini adalah pasar perdana atau primary market. Pasar ini di mana emisi baru atau new issue akan ditawarkan kepada publik berupa efek ya. Perusahaan yang mengeluarkan efek atau emiten akan menggunakan bank investasi sebagai underwriter atau penjamin bahwa efek emiten akan menerima setidak-tidaknya jumlah minimum tertentu untuk emisinya. Bank investasi akan mengajak bank-bank lain sebagai partner untuk membentuk sindikat underwriting dengan maksud membagi risiko yang berhubungan dengan efek baru. Balas jasa untuk underwriting dan penjualan biasanya berupa diskon atau harga jual efek. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan sebuah efek, kita tidak perlu harus jauh-jauh ke Jakarta atau ke Surabaya. Tapi di perbankan pun sekarang sudah disiapkan oleh masing-masing bank. Namun teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus cek dulu apakah banknya itu sudah terdaftar di atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kemudian itu apakah perbankan itu atau lembaga keuangan itu ada LPS-nya atau lembaga penjamin simpanannya. Nah, bank ini dia akan menunjuk menggunakan atau bekerja sama dengan underwriter. Underwriter ini adalah orang yang akan atau bagian yang akan melihat apakah aplikasi pengajuan pembelian kita itu disetujui atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya saham, obligasi, reksadana murni, asuransi, investasi murni mungkin tidak jadi masalah. Tapi sekarang perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, di perbankan itu dia akan memiliki, bahkan beberapa memiliki sifatnya unit link. Unit link itu di situ ada investasinya, di situ juga ada asuransinya. Nah, kalau berhubungan dengan unit link ini, maka underwriter akan sangat diperlukan peranannya untuk menilai apakah
nasabah atau pemilik dana layak untuk mendapatkan saham tersebut atau bisa berinvestasi di tempat tersebut. Kalau unit link kan dia ada asuransinya dan ada investasinya. Jika itu mengandung resiko bagi pihak perbankan untuk menanggung asuransi daripada nasabah itu, maka pihak underwriter akan memberikan opsi. Biasanya ada 3 opsi. Yang pertama diterima, yang kedua ini ditunda, yang ketiga ini ditolak. Yang pertama diterima berarti aplikasinya ketika pada saat pengajuan underwriter tidak melihat resiko yang berlebihan atau resikonya masih dalam batas wajar, maka itu akan langsung diterima. Bagaimana untuk yang ditunda? Yang ditunda ini adalah jika dilihat nasabahnya itu pekerjaannya itu mengandung risiko, misalnya risiko terhadap kecelakaan. Nasabahnya ini sering berpergian keluar kota, atau untuk di kesehatan nasabahnya memiliki riwayat kesehatan. Jadi underwriter akan memberikan opsi bahwa nasabahnya itu harus medical check up terlebih dahulu sebelum aplikasinya disetujui. Jika hasil medical check up-nya tidak masih dalam batas wajar dan tidak mengandung resiko yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak di salah pihak, maka itu akan bisa diterima. Kemudian opsi yang ketiga adalah ditolak. Ditolak jika memang itu akan berhubungan dengan biasanya keraguan daripada pihak underwriter ini terhadap sumber keuangan dari nasabah tersebut. Saya ambil contoh, misalnya di sini saya memberikan gambaran tanpa menjatuhkan atau mengecilkan suatu profesi apapun itu ya. Saya ambil contoh asisten rumah tangga. Ketika membuka aplikasi tabungan, sumber penghasilannya adalah gaji misalnya. Gajinya 1 bulan misalnya 3 juta rupiah. Kemudian dia bergabung untuk mengambil unit link tadi. Ternyata setelah dibukakan aplikasi, dia ingin membeli saham dengan sebanyak misalnya kalau dirupiahkan misalnya 2 triliun. Itu pasti akan menjadikan pertanyaan besar dari mana sumber penghasilan seorang asisten rumah tangga memiliki dana 2 triliun rupiah misalnya. Nah, hal ini dicemaskan apa? Dicemaskan takutnya terjadi pencucian uang. Padahal asisten rumah tangganya tidak mengerti bahwa rekeningnya itu digunakan untuk misalnya pencucian uang majikannya, karena kebanyakan kasus terjadi seperti itu. Nah, itulah fungsi dari underwriter ini atau penjamin bahwa efek ini akan menerima setidak-tidaknya jumlah minim tertentu untuk emisinya. Jadi perbankan pun akan merasa aman karena sudah memiliki pihak underwriter atau underwriting di masing-masing setiap lembaganya itu pasti punya. Yang B ini adalah pasar sekunder atau secondary market. Adalah pasar di mana efek diperdagangkan setelah dijual perdana atau emisi. Pasar sekunder timbul karena setelah suatu efek di-issue, sementara pembeliannya ingin menjual saham tersebut dan lainnya ingin membelinya. Nah, pasar sekunder ini terutama di bursa efek dan pasar melalui counter. Jadi itu bisa untuk menggunakan pasar sekunder. Poin yang kedua adalah bursa efek. 2. Bursa efek. Bursa efek atau securities exchange adalah lembaga sentral di mana kekuatan penawaran dan permintaan untuk suatu efek tertentu dipertemukan. Seluruh perdagangan dilakukan di satu tempat dan di bawah sejumlah peraturan tertentu.
Bursa utama di mana transaksi saham dan obligasi dilakukan di Indonesia adalah di mana? Betul. Ada di Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan Bursa Efek di Surabaya atau BIS. Kalau di Amerika Serikat itu bursa efek utamanya adalah di New York Stock Exchange atau NYSE dan American Stock Exchange atau IMEX. Untuk dapat melakukan perdagangan efek, individu atau perusahaan pialang harus terdaftar atau listed. Jadi dia memiliki lisensi dan menjadi anggota atau member di bursa. Nah, keanggotaan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, melakukan transaksi untuk klien. Nah, pialang komisi atau commission broker ini adalah orang yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik saham atau efek ya. Nah, jadi peranannya ada berapa? 52%. Kegiatan utamanya adalah melakukan transaksi penjualan dan pembelian saham dan obligasi sesuai dengan permintaan klien. Kemudian yang B, pialang obligasi atau bond market itu perannya hanya 2%. Pialang komisi yang hanya melakukan transaksi obligasi untuk kliennya. Kemudian yang kedua, jenis anggota kedua adalah melakukan transaksi untuk anggota lain. Yang A, pialang independen atau independent broker. Perannya hanya 10%. Tugasnya adalah melaksanakan pesanan untuk pialang lain yang tidak dapat melakukan karena aktivitas pasar yang sangat tinggi. Itu diperbolehkan, tapi perannya hanya 10%. Bagaimana untuk yang spesialis? Spesialis ini perannya hanya 29%. Kegiatannya adalah mengusahakan kehidupan pasar terus-menerus dan melakukan transaksi outlet. Jadi dia bagian mempromosikan kepada masyarakat bahwa ini adalah ada saham, inilah ada obligasi yang ditawarkan. Yang ketiga, peran yang ketiga adalah jenis anggota yang ketiga adalah melakukan transaksi untuk diri sendiri. Ini bagi pedagang yang sudah terdaftar atau registered trader. Perannya berapa? 4%. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual efek bagi diri sendiri dan harus mentaati peraturan untuk melindungi publik. Semua transaksi dilakukan di lantai bursa atas dasar proses lelang. Tujuannya adalah memenuhi semua pesanan pembelian pada harga terendah dan memenuhi semua pesanan penjualan pada harga tertinggi, sehingga baik pembeli maupun penjual mendapatkan hasil sebaik mungkin. Makanya tidak heran jika kita sebagai masyarakat biasa bisa membeli saham dari pabrik semen, kemudian saham dari telekomunikasi, kita juga bisa membeli saham misalnya dari produk Unilever, dari produk Nestle misalnya. Semua itu mungkin pada saat ini kita lakukan. Yang ketiga, bursa option dan bursa future. Option yang memperbolehkan pemegangnya untuk membeli atau menjual aset finansial pada suatu harga tertentu selama periode tertentu didaftar dan diperdagangkan di bursa tersebut. Di Amerika Serikat ini yang dominan ini adalah di Chicago Board Option Exchange ya. Nah, fitur ini merupakan kontrak yang menjanjikan penyerahan mendatang dari komoditi, valuta asing ataupun instrumen finansial dengan harga tertentu pada suatu tanggal tertentu. Diperdagangkan pada berbagai bursa. Nah, kalau di Amerika Serikat, bursa fitur yang dominan adalah Chicago Board Trade, yang merupakan forum terorganisir di mana anggotanya dapat melakukan transaksi atas komoditi yang terdaftar di kontrak finansial mendatang. Yang keempat, pasar over the counter atau OTC. OTC market ini bukan merupakan suatu lembaga khusus, tetapi merupakan cara lain memperdagangkan efek. Pasar ini berupa jaringan telekomunikasi yang tersebar di berbagai tempat di mana pembeli dan penjual dari efek tertentu dapat dipertemukan bersama. Harga pasar di surat efek atau OTC ini terbentuk dari pertemuan antara kekuatan penawaran dan permintaan oleh dealer. Nah, dealer di sini contohnya melakukan transaksi dengan menawarkan untuk membeli saham dari investor yang harganya misalnya 2 juta rupiah,
Kemudian dia menjual kepada investor lain dengan harga terendah 3,5 juta. Nah, dealer ini mendapatkan laba dari perbedaan antara bid price dan bid ask price. Jadi misalnya tadi dapat dia dari investor 2 juta rupiah, dia bisa menjual ke investor lain dengan harga 3.500.000 rupiah. Artinya dia mendapatkan selisihnya itu 1.500.000 rupiah, itu menjadi keuntungan bagi dealer. Pasar ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan investor institusional besar seperti mutual fund dan asuransi jiwa. Transaksi ini biasanya ditangani oleh perusahaan pialang atau dealer yang bukan anggota bursa efek, sehingga investor institusional dapat memperoleh penghematan dalam hal komisi. Apabila transaksi OTC ini dilakukan langsung antara pembeli dan penjual dalam institusional besar, maka dinamakan pasar quarter dan tidak melalui dealer. Yang kelima, pengaturan pasar efek. Peraturan perundang-undangan tentang efek dikeluarkan terutama untuk yang pertama, menjamin keterbukaan yang cukup dan akurat mengenai informasi bagi investor yang ada dan yang potensial. Kemudian mencegah serta menghukum penyalahgunaan atau misrepresentasi, memberikan informasi yang tidak benar ya maksudnya ini. Kemudian yang ketiga atau yang C, membentuk lembaga yaitu komisi seperti Bapepam dan bursa seperti BIEJ atau Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya yang ditugasi untuk penegakan hukum dan penyelenggaraan transaksi. Undang-undang ini mewajibkan emiten suatu efek baru mengajukan laporan pendaftaran yang berisi informasi mengenai emisi baru kepada Komisi Bursa dan Efek atau SIC. Nah, perusahaan tidak bisa menjual efek sampai SIC menyetujui laporan pendaftaran. Satu bagian laporan pendaftaran disebut prospektus, berisikan ikhtisar data pendaftaran dan tersedia bagi pihak-pihak yang berminat. Jika laporan telah disetujui, maka emisi baru dapat ditawarkan untuk dijual. Jadi kalau misalnya bagaimana kalau di dalam struktur organisasi ada perubahan, nah berarti perusahaan itu harus memperbarui datanya. Misalnya ada misalnya dalam struktur organisasi itu orangnya sudah keluar dari perusahaan, misalnya tidak menjabat lagi, maka sebelum emisinya itu atau efeknya itu dijual di Bursa Efek Jakarta atau dijual di Bursa Efek Indonesia, itu harus diperbarui dulu sehingga dia mendapatkan persetujuan dari SEC tadi. SEC ini berwenang untuk mengatur bursa dan pasar OTC dengan mempersyaratkan keterbukaan informasi tidak hanya untuk emisi baru tetapi juga terhadap efek yang sudah di pasar. Dengan demikian, kewenangan hukum SEC ini menjadi lengkap dan meliputi bursa, keanggotaannya, pialang di pasar OTC, dan efek-efek yang diperdagangkan di pasar-pasar perdana, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang terakhir, ini adalah yang keenam, transaksi efek. Kondisi pasar efek terbagi menjadi dua, yaitu tingkat harga secara umum yang meningkat, itu namanya disebut bull market. Kemudian sebaliknya, jika terjadi penurunan, itu disebut dengan bear market. Nah, bull market ini adalah pasar yang menguntungkan, seperti hubungannya ada unsur optimisme investor, kegairahan ekonomi, dan pemacuan pemerintah, itu akan mempengaruhi tingkat harganya akan meningkat gitu. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya tingkat harganya menurun atau bear market? Pasar ini tidak menguntungkan atau unfavorable. Umumnya berhubungan dengan pesimis investor, kelesuan ekonomi, dan pengendalian pemerintah. Kondisi pasar sulit diperkirakan dan biasanya baru dapat diketahui hanya setelah terjadi. Agar dapat melakukan investasi, investor harus memahami prosedur untuk melakukan transaksi serta pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar efek.